sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku berserah padamu, ku berserah padamu, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah
sumber kekuatanku. Terkagum cara kau menjagaku, penolong sejati. Terpikir dapat ku lewati semua yang telah ku lalui. Terbuka cara kau menolongku, penolong terbukti. Tempat pertama ku mencari pertolongan dalam sesakku, pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku, tunjukkan keselamatanku. Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri. Pertama ku mencari pertolongan dalam sesakku, pengharapanku satu-satunya, Kaulah penjamin hidupku. Kau selalu ada di pihakku, tunjukkan keselamatanku. Kau pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri. Tuhan, Engkau tak pernah dan takkan pernah meninggalkanku sendiri. Puji Tuhan. Shalom. Yang bersuka cita sore hari ini boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sungguh nyata pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita masuk di bulan yang baru, di bulan Agustus. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kita sepanjang bulan ini. Amin. Dan sampai selamanya. Tiba saatnya kita akan memuji Tuhan, memulai ibadah ini. Namun sebelumnya kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita melakukan pengakuan iman GBI dalam hitungan 3, 2, 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini sore hari ini Tuhan. Berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami, nyatakan kehadiran-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu setiap pujian yang kami naikkan ini berkenan di hadapan Tuhan, mengalir dari dalam hati kami sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami. Hadir di tengah-tengah kami. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari dengan imanmu sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalam. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami bawa pujian kami bagi-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sebab Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami. Sungguh Engkau hebat, lebih lagi, mari angkat suaramu, katakan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Sungguh kau ajaib. dalam hidup kami Tuhan, ajaib perbuatanmu. Kami percaya Tuhan. Sungguh layak disembah. Tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Tak bertakut hati, kau bersamaku di sepanjang hidupku. Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap hidup kami bawa pujian, kami bawa penyembahan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu, hosana bagimu. Terpujilah Tuhan sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Nyanyian dari hati kami Tuhan bagimu. Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa yang kekal, terpujilah Engkau Tuhan kami. Haleluya. Tempat perlindungan, Allah yang perkasa, juru selamatku. Haleluya. Amin. Kami sembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya.
kehormatan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau layak terima pujian kami. Tidak ada yang dapat kami lakukan untuk balas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang bawa hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Mari bangkit berdiri sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Ini setiap hati kami yang bersuka cita Tuhan oleh karena lawatan-Mu. Ini setiap kami Tuhan jemaat-Mu yang siap bersuka cita. Jemaat Tuhan yang siap bersuka cita, sama-sama kita mau katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, boleh tos kanan kirimu katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Yang merasakan kasih Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Mari jemaat Tuhan datang dengan hatimu yang bersyukur. Besar kasih setiamu Tuhan, Amin. panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Mari GBU Kemene, nyatakan hatimu yang bersyukur. Katakan Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar. ada amin saudara. Besar kasih setiamu, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama nyatakan Jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya. kita punya Tuhan yang punya kasih setia yang besar. Kasih setiamu besar selamanya. Lambaikan tanganmu dan katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Mari saudara-saudara nyatakan hatimu yang bersyukur di hadapan Tuhan. Mana senyumnya GBU Kemene? Haleluya. Sepanjang hari kita disertai oleh Tuhan, amin. Ada amin. Mari lebih lagi jemaat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Nyatakan hatimu yang bersyukur. Hatiku bersyukur, Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. sekali lagi katakan hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Kita punya Allah yang ajaib. Besar anugerahmu, akan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur
Tuhan, katakan. Kasih setiamu besar selamanya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita bersuka cita oleh karena Tuhan, amin. Amin. Sekali lagi boleh lihat kanan kirimu, katakan hatiku bersuka. Haleluya. Yeay. Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, betapa Dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Tanpa jalannya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. sungguh indah hidup kita bersama Tuhan, amin. Dia mau lebih lagi hidup bersama Tuhan. Boleh sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya Oh betapa dalamnya. oh betapa dalamnya kasih setiamu. Tunjukkan sukacitamu, lihat kanan kirimu. Katakan. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas, kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah surat Yakobus mengajarkan tentang pembenaran karena perbuatan? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Tidak, sebaliknya Yakobus mengajarkan bahwa perbuatan baik merupakan buah dari pembenaran Allah atas manusia. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 18. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membawa anak, boleh dibawa ke lantai bawah, ruang Daud, akan didoakan dan dilayani oleh guru sekolah minggu. Mari siapkan hati kita, pikiran kita, biarkan firman Tuhan benar-benar kita hidupi dalam setiap kehidupan kita. Dia Bapa yang sungguh mengasihi setiap kita. Dia Tuhan yang menyayangi setiap kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Sekali lagi sama-sama nyatakan para Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik
habis dalam kehidupan kami. Amin. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padaku, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Sama-sama katakan seperti Bapa. Amin. Yes. Mengasihiku, katakan kau jadikan biji matamu, semua yang ada padamu, katakan seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik. Katakan hari depan indah kau beri. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagi. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa yang baik, pujian penyembahan kami naikkan di hadirat-Mu karena hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, keberadaan kami membuktikan kasih dan anugerah-Mu yang terus berjalan di depan kami. Memampukan kami ada sebagaimana kami ada, apapun keadaan kami tetap tahu Bapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya berfirmanlah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini sehingga saat firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan membukakan hati kami. Kami tahu, kami dididik, kami diajar Tuhan. Biar kami pulang keluar dari tempat ini, kami menjadi manusia yang berbeda saat kami datang. Kami menerima pesan firman Tuhan. Urapi setiap kami sekali lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, baru satu orang saya dengar. Shalom. Puji Tuhan. Ya, kita masuk di minggu pertama di bulan Agustus dan saya yakin ini adalah bulan kemerdekaan. Merdeka. Enggak ada merdekanya juga. Merdeka. Luar biasa ya. Baik. Tema khotbah hari ini berbicara tentang etos kerja kita sebagai orang percaya, etos kerja Kristen. Nah, saya tahu ini materi memang kita dapat judul dari pusat dan memang kita sengaja supaya kita senada dengan sinode kita yang lainnya. Tapi saya kan percaya begini, di tengah-tengah kita juga ada orang yang sudah bekerja. Yang sudah bekerja katakan amin. Ada juga yang sedang mencari pekerjaan, katakan amin. Kalau engkau yang sedang mencari pekerjaan dan yang sedang kuliah, berarti engkau sedang mempersiapkan diri pada saat mendengarkan khotbah supaya kita siap di dalam dunia pekerjaan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dengarkan baik-baik firman Tuhan. Saya selalu katakan di tempat ini saat kita menghargai firman Tuhan kita juga berani catat. Lalu kemudian kita renungkan kembali di tengah-tengah minggu. Yang setuju katakan amin. Nah, kita akan berbicara tentang etos kerja Kristen. Tapi sebelum itu saya akan memberikan sedikit wawasan atau cara pandang kekristenan iman kita mengenai dunia kerja. Ya. Nah, apa itu cara pandang? Artinya lensa ataupun sudut pandang kita dalam iman kita mengenai pekerjaan. Nah, sudut pandang kita ada 4, yaitu ada yang disebut dengan creation atau kreasi. Lalu kemudian ada yang kedua disebut dengan kejatuhan, yang ketiga ada yang disebut dengan penebusan, yang keempat ada disebut dengan pemulihan atau restoration.
Ya, jadi kita kalau sebagai orang Kristen berbicara pekerjaan, berbicara mungkin tentang seks, pernikahan dan lain sebagainya, kita harus melihat dari 4 sudut pandang ini. Creation, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Nah, saya akan sedikit menjelaskan, sedikit flashback kembali bahwa Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam tahap creation, dari sisi creation, bekerja sebenarnya itu bukanlah merupakan kutuk. Bekerja adalah sarana untuk merealisasikan rencana Tuhan. Jadi pada saat awal desain Tuhan memberikan pekerjaan kepada manusia itu bukan kutuk. Makanya kalau kita bekerja itu bukan kutuk. Ya. Karena kalau kita membaca nanti di dalam Kejadian 2 ayat 15. Nah dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan begini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman. Bapak Ibu kalau kita mundur kembali, maka ada amanat yang Tuhan berikan kepada manusia. Beranak cuculah, penuhilah bumi dan kuasailah. Nah cara menguasainya bagaimana? Yaitu dengan mengusahakan dan memelihara. Ini mandat yang pertama, creation. Bekerja merupakan mandat, bukan kutuk. Lalu kemudian di pasal berikutnya, dalam Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Ingat, gambar Allah kita tercemar. Akhirnya bekerja menjadi sebuah beban. Bahkan bekerja kemudian terdegradasi. Baik motivasinya, baik kemudian cara bekerja kita. Terdegradasi atau menurun. Kenapa? Karena dosa masuk ke dalam dunia dalam Kejadian 3. Ya, makanya kalau kita perhatikan dalam Kejadian 3 disebut begini. Engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka dikatakan terkutuklah tanah, ingat yang dikutuk tanah. Tetapi dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi dia bekerja kemudian menjadi beban. Ini pada saat fase yang waktu manusia jatuh dalam dosa. Ya, makanya saya mengerti, apalagi kalau yang bekerja ini, kalau sudah ketemu hari Senin, saya tahu perasaan Anda seperti apa. Ya, sama. I love Monday. Betul tidak? Ya, sama seperti saya juga orang bekerja. Bapak Ibu bayangkan ini adalah kali ketiga saya berdiri di depan mimbar. Dan besok saya harus kerja masuk 7:30, pulang jam 5. Ya, bayangkan ketemu seperti itu. Akhirnya kemudian orang bekerja menjadi beban. Bahkan lebih parahnya lagi nanti Bapak Ibu baca di dalam Kejadian 6 mengenai Menara Babel. Bekerja dipakai oleh manusia untuk melawan Allah. Ingat, mandatnya adalah penuhilah bumi. Ternyata manusia malah menyatu di suatu tempat. Dia bikin menara setinggi-tingginya. Dia bekerja untuk mendirikan menara untuk melawan Tuhan. Mencari nama. Akhirnya Tuhan serahkan mereka ke segala bangsa. Jadi di situ bekerja, begitu dosa masuk menjadi beban. Terus lalu kemudian apa? Menjadi perkara, menjadi sesuatu yang dipakai untuk melawan Tuhan. Lalu kemudian datang Tuhan Yesus menebus, melakukan penebusan dan penebusan ini termasuk di dalamnya pekerjaan atau bekerja. Artinya apa? Dulu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, motivasi manusia bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Senternya, pusatnya bukan untuk merealisasikan kehendak Tuhan. Manusia bekerja kebanyakan, waktu manusia jatuh dalam dosa, bekerja untuk apa? Hepeng, betul atau tidak? Makanya dengar istilah, pernah dengar istilah financial freedom? Financial freedom itu artinya apa? Enggak perlu cari duit, duit datang sendiri. Artinya kalau begitu tujuanmu adalah duit. Betul atau tidak? Dalam iman kekristenan kita tidak mengenal yang namanya financial freedom. Karena ingat, bekerja pada saat nanti sudah ditebus, pusatnya bukan kita lagi. Dikembalikan pusatnya adalah merealisasikan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah waktu dosa masuk tadi apa? Kita yang mau kehendak kita jadi. Ya, bekerja untuk merealisasikan kehendak kita. Supaya gue banyak uang. Supaya uang mengikuti saya. Ini salah. Ya, makanya yang benar dalam iman kekristenan adalah financial wisdom. Ya, makanya nanti begini Bapak Ibu perhatikan. Ya, bekerja waktu Yesus sudah menebus. Bekerja juga ditebus. Diri kita bukan lagi sebagai pusat, termasuk dalam pekerjaan. Jadi pekerjaan nanti akan menjadi sarana untuk kita melayani orang lain. Yang mengerti katakan amin. Jadi bekerja itu sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan orang lain. Ada seorang hamba Tuhan didatangi oleh seorang pemuda, umur 20 tahun. Dia bilang begini, Pak Pendeta,
10 tahun lagi, saya akan financial freedom. Passive income saya 2 miliar. Dan betul, 10 tahun kemudian dia datangi pendeta yang sama dan dia bilang, passive income saya 2 miliar. Saya tinggal ongkang kaki. Sang pendeta ngomong gini, berarti tujuanmu bekerja salah. Karena di dalam iman Kristen, bekerja untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Bekerja adalah melayani. Alhasil apa? Sang pemuda ini dia bikin lagi banyak perusahaan. Dengan perusahaan itu dia bantu banyak orang untuk bisa bekerja. Karena ingat tujuan iman kekristenan bukan cuma sekedar cari cuan. Bukan sekedar financial freedom. Tapi financial wisdom, mengelola keuangan sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan oleh. Makanya dalam Efesus 4, di dalam Efesus 4 ayat 28 dikatakan begini. Saya langsung lompat ya. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri supaya apa? Ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya kita bekerja supaya dalam konteks melayani supaya kita bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Bapak Ibu hati-hati ya. Uang itu sebenarnya tidak pernah dari awal itu tidak pernah dipakai untuk alat tukar. Dulu, zaman dulu, uang itu kan ditemukan belakangan. Mata uang dan lain sebagainya ditemukan belakangan. Sebenarnya manusia, waktu dia trade atau berdagang, itu kan memenuhi kebutuhannya. Saya punya ini, kamu punya itu. Saya itu lagi butuh ini, tapi saya nggak punya. Oke, kita tukeran yuk. Ngerti maksud saya ya? Dari awal seperti itu. Cuman manusia kemudian karena sudah tercemar sama dosa, masuklah mata uang. Akhirnya kita jadi mata duitan. Karena di tengahnya ini loh. Makanya harus hati-hati. Ya, ingat, bekerja untuk memenuhi kebutuhan kita maupun orang lain. Disitulah kemudian kita menemukan kata melayani. Bahkan nanti kita akan belajar bersama-sama. Ternyata bekerja menjadi sarana pembentukan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, kita akan belajar sama-sama nanti. Yang ketiga, restoration, pemulihan. Pekerjaan nanti kalau sudah dipulihkan, kita masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, tidak lagi menjadi suatu beban, tetapi menjadi sebuah kenikmatan karena kita sudah masuk dalam Yerusalem baru. Dan di bagian ini Bapak Ibu harus perhatikan. Apa yang kita lakukan dalam dunia yang sementara sekarang ini akan diperhitungkan di dalam kekekalan. Yang mengerti katakan amin. Jadi sikap kita, bagaimana kita bekerja di dalam dunia sementara ini akan nanti diperhitungkan di dalam kekekalan. Jadi nanti ada orang diselamatkan, tapi nggak punya upah. Kenapa? Karena sikap dan cara dia bekerja, cara dia menjalani hidup di dalam hidup yang sementara ini asal-asalan. Asal-asalan bukan berarti dosa ya. Ada juga orang Kristen, nggak dosa, nggak ngapa-ngapain. Ya, tapi nggak dapat upah, ada. Ya, makanya kita harus mengerti itu. Nah, kita akan masuk ke dalam bagian yang akan kita pelajari bagaimana etos kerja. Mari kita buka sama-sama dalam Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Dan Kolose 4 ayat yang pertama, jadi ini berurutan ya. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 25. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Saya 22, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat 23, kita bangkit berdiri. Selanjutnya sampai Kolose 4 ayat yang pertama, ini berurutan. Ya. Ayat 22, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23, keras. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. 25, keras. Ia akan menanggung. Ya, Kolose 4 ayat yang pertama kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu kalau kita membaca 5 ayat ini, maka kita akan ketemu sama 3 entitas, 3 oknum. Apa? Yang pertama Kristus. Yang kedua siapa? Tuhan atau bos kita, atasan. Yang keempat siapa? Hamba. Nah, semua ini ada pada yang kita baca barusan. Kita akan belajar bersama-sama. Lalu begini, apa hubungan Kristus,
Tuan atau atasan dan hamba. Dan bagaimana bentuk hubungannya kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, apa hubungan antara hamba dan Tuan? Ya, apa hubungan antara hamba dan Tuan? Jadi Bapak Ibu perhatikan, di Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan apa? Dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Jadi perhatikan, antara hamba dan Tuhan harus hamba itu taat dengan tulus hati dalam segala hal. Yang mengerti katakan amin. Ini hubungan antara hamba dan Tuhan, antara bawahan dengan atasan, antara kita dengan bos kita. Kita harus taat dengan tulus hati dalam segala hal. Jadi Bapak Ibu perhatikan, taat itu menjelaskan tindakannya. Tulus itu menjelaskan kualitas hatinya. Dalam segala hal, nanti kita akan belajar sama-sama, apa itu dalam segala, mencakup cakupannya, apa saja. Gitu ya. Nah pertanyaan begini, taat kepada siapa? Jelas firman Tuhan mengatakan, taatilah Tuanmu yang di dunia. Artinya menunjuk kepada orang yang hidup bersama kita, bukan Tuhan Yesus. Nah kita berbicara dulu antara hubungan hamba dan Tuhan. Lalu apa maksudnya taat dalam segala hal? Kita perlu tahu juga. Apakah semua hal kita harus taat? Nah taat dalam segala hal ada dua pengertiannya. Yang pertama taat dalam segala hal artinya gini. Ketaatan kita tidak boleh pilih-pilih. Kalau senang mengerjakan ini saya akan kerjakan. Kalau tidak senang saya tidak akan kerjakan. Ini kalau ada cuannya, ada duitnya saya akan kerjakan. Kalau tidak ada saya tidak akan kerjakan. Ini kalau ini ada namanya dilihat sama bos kerjakan ini, saya kerjakan. Tapi kalau tidak saya tidak mau kerjakan. Itu namanya pilih-pilih. Ya. Itu maksud yang pertama di dalam segala hal. Jadi jangan pilih-pilih pekerjaan. Kerjakan apa yang ditemukan oleh tanganmu. Pengertian kedua, arti dalam segala hal, apakah artinya semuanya? Tidak. Ya, karena nanti repot. Ya, kita ini sebenarnya ahli farmasi, disuruh manjat tower kan susah. Gitu ya. Apa maksudnya arti dalam segala hal? Dalam ayat kita yang kita baca ada batasan. Apa ujungnya dari Kolose 3 ayat 22? Takut akan Tuhan. Dan ingat, taatilah Tuanmu di dunia. Artinya mencakup di dunia. Jangan sampai kita disuruh kamu harus taat. Kamu pergi di alam roh. Wah, alam roh bagaimana? Emang kita sunggokong bisa raga sukma? Kan enggak. Jadi ini kita berbicara tentang di dunia dan yang kedua harus takut akan Tuhan. Nah takut akan Tuhan artinya perintah tersebut tidak boleh melanggar firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Boleh dalam segala hal sepanjang tidak melanggar firman Tuhan. Yang kedua perintah tersebut tidak melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku, yang adil di negara tersebut. Kamu saya kasih tugas apa? Membunuh. Oh enggak boleh, itu melanggar hukum. Kecuali kita membunuh bayaran. Enggak juga, enggak boleh ya. Itu. Enggak boleh. Yang ketiga, harus perintah tersebut selaras dengan tujuan dan tugas pekerjaan. Bapak Ibu bayangkan, kalau seandainya saya seorang dokter, direktur rumah sakit, kamu seorang dokter, saya kasih tugas kamu apa? Bikin jauh batu bata di sana. Tidak sesuai dengan arah dan tujuan. Makanya dengar baik yang baru mau akan bekerja. Kalau engkau mau bekerja, pastikan engkau punya namanya letter of offering. Letter of offering itu biasanya ada isinya job deskmu apa, gaji berapa, lalu persyaratannya apa saja. Ya. Jangan sampai nanti pada saat bekerja, bertambah miseng. Ya. Kerjaan admin. Pas bekerja, kerjaannya disuruh pergi servis juga mobil. Disuruh pergi juga servis motor. Kita montir atau admin. Kan repot. Jadi selaras dengan tujuan kita di-hire atau dipekerjakan. Taat dalam itu. Kalau tidak ya kita bisa secara sopan, secara baik menyampaikan. Berdasarkan job desk yang kemarin diberikan offering letter saya dengan gaji sekian. Saya pekerjaannya ini. Harus ada seperti itu. Ya. Dan ini juga suatu kali saya membaca sebuah utas dari Trade. Ada seorang supervisor. Kemudian dia punya manajer, dia punya owner. Manajernya ini mengundurkan diri. Si owner ngomong begini, iya tolong ya kamu nanti tolong backup dulu ya sampai kita cari pekerjaan menjadi manajer ini. Karena supervisor ini dia tahu semua pekerjaan, dia merangkap jadi manajer. Nah selama dia merangkap jadi manajer, dia tidak pernah ditambahkan gajinya.
Jadi cuma sekedar dikasih saja begitu. Dan yang mungkin kemudian dia cerita ini cerita orang ya. Dia sakit hati kenapa? Karena tiba-tiba ownernya itu meng-hire seorang manajer yang ternyata dia juga harus ajarin. Ya. Dan gajinya dibilang 2 kali lipat daripada dia. Dia kemudian menghadap sama owner. Dia bilang, Pak, saya jujur saya agak sedikit agak shock dan kecewa. Dia lapor begini-gini. Terus atasannya ngomong begini, ya sudah kamu tunggu 1 tahun lagi. Setelah 1 tahun lagi ternyata dia sama sekali tidak dinaikkan gajinya, tidak dikasih juga jabatan. Gitu ya. Ini juga penting buat kita mengerti offering letternya seperti apa. Kalau kita diberi tugas tambahan tidak apa-apa, bertanya dengan baik kira-kira ada tambahan atau tidak di luar dari job desk yang kita berikan. Itu tidak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh itu kalau kita pukul atasan kita, nggak boleh. Ya. Atau tiba-tiba banting pintu, nggak boleh. Semuanya harus dilakukan dengan baik, dengan hati yang tulus, dengan taat. Ya. Makanya kita harus mengerti itu. Bagi yang mau bekerja ingat. Ya, biasanya tanyakan saja, nggak apa-apa, ada sama HRD-nya dan sebagainya. Kira-kira ada offering letternya nggak? Letter of offering, job desk saya apa, gaji berapa, dapat tunjangan apa, BPJS kah, apakah, atau misalkan setiap 3 tahun sekali pergi ke Israel, boleh tanya aja. Ya, paling iya boleh ke Israel jalan kaki nanti, gitu ya. Nah itu, makanya kita harus dalam segala hal ada cakupannya tidak sembarang. Lalu yang kedua, apa maksudnya? Taat dengan tulus hati. Ya. Taat dengan tulus hati artinya ketaatan adalah tindakannya, ketulusan berbicara kualitas hatinya. Dan kata tulus artinya adalah tidak terbagi, tidak bermuka dua, tidak bermain sandiwara. Makanya kalau kita baca Kolose 3 ayat 22, jangan hanya pada saat atasanmu ada. Karena kalau kita atasan ada kita rajin, baru kalau tidak ada kita tidak rajin, berarti kita sedang bermuka dua. Ada juga yang suka bersandiwara. Seperti lagunya Nika Ardila. Dunia ini panggung sandiwara. Sama bos yang ini, oh iya Pak. Dia jilat-jilat bosnya. Ini nanti sama temannya dia pergi gosipin bosnya. Ini juga sandiwara. Ini tidak tulus namanya. Ya. Hamba yang tulus, bawahan yang tulus, saat kita bekerja harus tetap terlihat taat, baik ada atau enggak ada bos. Yang mengerti katakan amin. Tidak mencoba mencari pujian, tidak mencari atau menghindari hukuman. Tidak cuma sekedar mengambil hati, mendapatkan keuntungan supaya performanya tetap bagus, bukan. Ya. Makanya tadi dikatakan sama Paulus, hati-hati dengan pelayanan mata. Pelayanan mata itu tadi, ada bos bagus, enggak ada bos jelek. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jangan hanya bekerja ketika dilihat. Nah ketulusan ini kalau dijaga dalam pekerjaan, taat dengan ketulusan hati dalam segala hal, maka ketulusan ini akan melahirkan yang namanya integritas. Halo? Karena kenapa? Dilihat nggak dilihat tetap sama. Nggak bermuka dua, nggak suka bersandiwara, apalagi deracin, nggak suka. Itu ya ngaku-ngaku CEO. Supaya teman-temannya takut. Enggak, suka itu. Nah tulus juga itu artinya yang menyanyikan lagu sepatu, bukan ya. Jangan terlalu tegang. Ya. Tulus artinya tidak menyembunyikan kesalahan. Kalau kita salah, mengakulah salah. Maaf saya salah, saya akan perbaiki. Kadang-kadang juga kalau kita sebagai pegawai kita salah tapi nggak berani ngaku. Kenapa? Takut performanya jelek, takut dicap jelek. Saya mau kasih tahu. Kalau dalam dunia pekerjaan, kalau engkau cepat mengaku salah sebelum ditemukan itu lebih baik. Bos akan menganggap kamu oke, dia punya integritas. Dan biasanya orang seperti ini akan cepat promosi. Kalau berani mengakui. Tapi kalau semua orang, kalau saya ketahuan ini, mending saya manipulasi deh laporannya deh. Saya begini-begini kan, hati-hati. Ini artinya tidak tulus. Nah tulus juga bukan berarti begini. Tulus itu bukan berarti kita tidak mengharapkan upah. Ya. Mengharapkan upah yang layak dalam konteks pekerjaan itu bukan ketidaktulusan. Ya, tapi kalau kita hanya berharap dapat gaji saja, itu baru manipulasi. Itu baru tidak tulus. Ingat, ketaatan kita kalau hanya sekedar dapat gaji, itu tidak tulus. Ya, karena kita hanya terlihat patuh hanya karena memperoleh sesuatu. Itu namanya transaksional. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Ya. Yang lebih tinggi apa? Lihat baik-baik. Taat dengan tulus dalam segala hal, harus alasannya bukan cuma sekedar karena mau dapat gaji. Tetapi apa? Karena takut akan Tuhan.
Makanya Kolose 3:20 ditutup dengan karena takut akan Tuhan. Ketulusan harus dilakukan karena engkau takut akan Tuhan. Ya. Makanya Kolose 3:23 berkata apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini alasan kita yang paling tinggi kenapa kita harus taat dengan tulus hati di dalam segala hal. Mungkin ada yang berkata, Pak, kalau atasan saya, bos saya itu tuan yang buruk, apakah harus tetap tulus? Saya mau beritahu sore hari ini. Hamba yang memiliki engkau bawahan, engkau hamba yang memiliki tuan yang buruk, tidak dibenarkan untuk bersikap curang. Tidak dibenarkan untuk sikapnya tidak tulus. Engkau bekerja, wajib bekerja dengan benar karena engkau di saat yang bersamaan sedang melayani Kristus. Yang mengerti katakan amin. Kristus, jadi pada saat gambar yang tadi kenapa ada Yesus, ada Tuhan, ada bos kita, Tuhan di dunia, ada kita. Karena sebenarnya pada saat kita bekerja dengan tulus, di saat yang bersamaan kita sedang melayani Kristus sebagai Raja. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi saya katakan, hamba yang memiliki tuan yang buruk tidak dibenarkan engkau curang. Tidak dibenarkan engkau kalasi namanya. Ya. Tetap harus bekerja dengan benar. Dan Bapak Ibu tahu gak, kalau kita melihat semuanya ini ternyata Tuhan membentuk kita, ketaatan kita, ketulusan kita melalui pekerjaan yang kita lakukan. Yang mengerti katakan amin. Makanya kita disuruh taat dan tulus hati. Ternyata dalam kita bekerja, Tuhan mau bentuk itu. Tuhan mau supaya buah roh, ketaatan kita, ketulusan kita keluar di sana. Pak Ibu tahu gak, kalau kita bekerja dengan tulus, taat dengan tulus hati, maka Kolose 3:24 berkata apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus, sekali lagi, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Tadi katakan disuruh taat dengan tulus hati kepada Tuhan di dunia. Ternyata kita punya Tuhan satu lagi namanya Kristus. Di mana kita harus taat dan disitulah kita terima upah nanti dari Tuhan. Makanya tadi saya beritahu di depan konteks kita harus sadar bahwa Tuhan yang kita sembah tidak anti upah. Dia akan memberikan upah walaupun upah tidak boleh jadi motivasi utama. Ya. Tuhan yang kita sembah, dia akan berkati kita di tempat kita bekerja. Caranya bagaimana? Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau kita taat dengan tulus hati dalam segala hal karena takut akan Tuhan, ada upah yang Tuhan kasih. Bagaimana caranya? Tuhan kasih berkat melalui perusahaan yang dimana kita bekerja dengan tulus tadi, dia berkembang, omsetnya naik, target tercapai. Kalau omset naik, perusahaan bagus, kira-kira gaji bagus atau tidak? Bagus, dapat bonus atau tidak? Dapat bonus, dapat insentif tidak? Dapat insentif, mungkin dilatih pelatihan, pergi di mana? Upgrade skill, dapat promosi, dapat jabatan. Pergi ke Israel juga. Ya, pergi ke luar negeri walaupun timur-timur. Ya, tapi kan tetap luar negeri. Ya kan? Yang murah dulu gitu kan. Nanti setelah timur-timur agak sedikit ke bawah. Australia kan begitu kan. Sedikit ke bawah lagi New Zealand. Sedikit ke bawah lagi Antartika kan begitu ya. Gak pulang-pulang. Ini cara Tuhan memberkati. Artinya engkau kalau bekerja dengan benar bisa menjadi saluran berkat buat perusahaan di mana engkau berada. Yang mengerti katakan amin. Itu. Dan yang paling penting apa? Bukan cuma ini. Ini berkat dari Tuhan juga. Tetapi ada berkat yang lebih apa itu? Damai sejahtera. Ada sukacita kita dalam bekerja. Dan karaktermu bertumbuh di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Engkau dibentuk sama Tuhan mulai pekerjaan. Semakin serupa ketaatan, ketulusanmu dilatih di sana. Sebaliknya, kalau kita berbuat salah, kalau kita mulai curang, kita mulai kalah, siapa yang terjadi? Kolose 3:25 berkata apa? Ini bukan ancaman, tetapi ini firman Tuhan. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan apa? Tidak memandang orang. Kalau bolos 5 hari berturut-turut, dipotong gaji kan tidak? Dipotong. Menanggung kesalahan. Halo? Ya. Kalau kita kalasi melakukan hal yang tidak benar, maka kita juga kehilangan berkat. Bapak Ibu perhatikan. Tadi kalau kita berbuat benar, kalau kita berbuat salah, bekerja tidak taat, tidak tulus, maka ada konsekuensinya. Semua berkat yang tadi ini bisa kita nggak terima. Halo? Betul atau tidak?
nggak ada damai sejahtera juga, nggak ada sukacita. Harus hati-hati. Makanya taat dengan tulus hati dalam segala hal. Yang mengerti katakan amin. Ya. Pak, tapi ini kan hamba ke Tuhan. Bagaimana dengan tuannya? Makanya saya kasih masuk ini. Kolose 4 ayat yang pertama. Perhatikan, Kolose 4 ayat yang pertama berkata begini. Hai tuan-tuan, berlakulah, sama-sama katakan adil dan jujur. Adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Jadi kewajiban bos, siapa yang jadi bos di sini punya anak buah, punya bawahan, ya, yang jadi owner dan lain sebagainya. Ingat, kamu juga punya kewajiban berlaku adil dan jujur kepada setiap orang, anak buah, bawahan, bos, apapun itu yang Tuhan percayakan. Nah kalau tadi taat dan tulus dalam segala hal ini untuk hamba, maka ini untuk Tuhan engkau harus adil dan jujur. Apa itu adil? Adil artinya adalah memberikan apa yang menjadi haknya. Ya, ini apa yang menjadi hak dari orang tersebut, orang yang bekerja. Artinya Tuhan gak boleh semenang-menang. Ya, semenang-menang gak boleh. Kita yang dipercayakan Tuhan ada banyak anggota, ada banyak anak buah, gak boleh sewenang-wenang, gak boleh menghukum tanpa alasan, gak boleh menahan hak. Apa hak dari pegawai kita? Gaji, jangan. Kalau gajian sudah sepakat tanggal 1, kasih tanggal 1, jangan ditahan sampai tanggal 10. Kasihan dia nanti pinjol. Ya. Nanti ketahuan lagi, orang pinjolnya datang lagi ke kantor. Wah karena kamu pinjol, kamu saya tunda lagi sampai bulan depan. Tambah pinjol kok dong. Padahal penyebab utamanya karena gajinya tidak tepat waktu. Itu juga tidak boleh. Mengeksploitasi orang yang Tuhan orang percayakan juga tidak boleh. Ya. Harus kasih upah yang layak. Pembagian tugas yang wajar. Ya. Jangan sampai sudah tahu dia wanita. Beri dulu, angkat dulu beras di situ semua. 10 kilo satu ini. Wanita. Ya, itu gak wajar. Kasih yang wajar. Makanya dituntut adil, ada kata adil di sana. Juga sama kalau kita menilai, kan biasa kalau di kantor ada KPI, Key Performance Indicator. Kasih nilai yang betul, jangan yang malas dikasih bagus, yang rajin dikasih jelek. Kenapa rajin dikasih jelek? Nanti dia melebihi saya jabatannya, bahaya ini kasih jelek saya. Jangan, harus adil. Halo. Beri perlindungan, kasih BPJS kesehatan, BPJS hari tua. Kalau perlu berikan penghargaan, insentif dan sebagainya ya, begitu kasih. Itu baru disebut dengan adil. Nah, adil tidak berarti semua orang sama. Tergantung dari haknya, tanggung jawab, pekerjaan yang dilakukan. Ya. Saya dulu bekerja salah satunya itu sebagai operator X-ray. Nah kalau operator X-ray kan memang kita harus di check up terus setiap bulan. Dan fasilitas check up ini tidak diberikan kepada pegawai yang lain. Jadi diberikan kepada pegawai yang memang bergelut dengan X-ray. Ya, itu salah satu fasilitas yang negara berikan. Saya masih ASN. Jadi saya waktu bekerja sebagai operator X-ray saya begitu, dikasih. Yang lain gak dapat. Gak apa-apa, itu juga tetap adil. Karena risiko pekerjaan. Orang yang risiko pekerjaannya tinggi, Bapak Ibu tahu ya biasa itu ada anggota PLN itu yang naik-naik di atas tower apa begitu ya. Itu digajinya tinggi, kenapa? Ya memang sesuai dengan risiko pekerjaan. Ada juga orang, cuman tidur. Dikasih tinggi sekali gajinya 50 juta. Tidur sama singa. Gitu ya. Daniel ini ya. Gajinya tinggi. Gitu ya. Resikonya tinggi menyangkut nyawa. Tapi kalau cuma admin ya UMR sedikit-sedikit lah. Kan begitu. Sesuai dengan hak dan tanggung jawab tidak harus sama. Nah apa maksudnya yang kedua? Jujur. Nah kata jujur dalam terjemahan aslinya di bahasa Yunani lebih dekat dengan kata layak atau pantas. Jadi kata jujur ini kurang tepat, ada miskonsepsi. Jadi sebenarnya yang lebih tepat adalah kata pantas atau layak. Artinya apa? Layak atau pantas artinya seorang tuan tidak boleh yang namanya memperlakukan hamba sebagai benda atau manusia kelas rendah. Beberapa waktu yang lalu ada kasus di mana waktu itu katanya pegawainya ini dia menggelapkan uang. Ya, setelah dia gelapkan uang ternyata si pegawai ini dirantai di gudang hanya nggak dikasih makan, nggak dikasih apa begitu. Kemudian kan ditangkap, itu termasuk viral itu. Ya,
Nah ini juga nggak boleh. Ya, karena tidak memperlakukan orang sebagai manusia. Diperlakukan orang sebagai benda atau manusia kelas rendah. Bapak Ibu yang punya babysitter atau ART. Ya. Kadang-kadang kalau kita ART kan, saya makan dulu ya, nanti setelah itu kamu makan. Kamu boleh duduk di sana, di ujung gang sana. Ya jangan, dia juga manusia. Ya. Biasakan begini Bapak Ibu, kalau memang harus gantian, ya saya makan dulu ya, nanti setelah itu kamu makan. Tapi jangan juga saya makan dulu ya, dihabisin semuanya, nanti sudah habis. Silakan kau makan, tinggal tulangnya. Nggak dapat, kasihan kok dong. Biasanya kalau memang kita memperlakukan orang sesama manusia, begitu dia datang masuk, kasih tahu, oke kamu mau makan yang mana? Kita sisihkan dulu buat kamu makan. Tapi kamu makannya belakangan ya, itu namanya kita memperlakukan orang sebagai manusia. Ya mungkin dia harus jaga anak kita atau dia harus suapin dulu, ambilkan dia dulu. Simpankan dia dulu, kamu nanti makannya belakangan, saya duluan ya. Itu namanya kita memperlakukan. Ya. Oke, kamu diterima kerja di tempat saya, nanti kamu tinggal ya di bawah tangga sana. Gudang kodong. Jangan, perlakukan sebagaimana manusia. Ada juga yang memperlakukan itu. Udah gelap, tidak cuman pakai kipas angin, lama-lama bel spasi juga itu kita punya ASN ya, ART. Bel spasi tahu ya, yang setengah gara-gara kena angin terus. Gitu ya. Gak apa-apa, kasih juga AC. Ya, sama-sama gitu. Yang setuju katakan amin. Nggak ada yang amin. Nggak mau memperlakukan. Ingat loh. Anda kalau sebagai Tuhan, ingat. Ada juga ayatnya begitu. Engkau ingat, engkau juga adalah hamba. Makanya disuruh tuntut untuk adil. Kenapa? Kamu juga adalah hamba. Ingat, kalau kamu nggak adil, kamu nggak memperlakukan orang dengan layak, kamu juga punya Tuhan. Dan Tuhan ini Tuhan yang adil dan tidak memandang orang. Tahu artinya tidak memandang orang, kamu atasan kah, kamu bawahan kah, saya tidak pandang itu. Sama. Kamu berlaku tidak adil, maka aku juga akan hukum. Makanya dikatakan, kenapa harus berlaku adil dan jujur? Simple. Karena di hadapan hamba, kita punya orang, maka kita adalah Tuhan. Tapi ingat, di hadapan Kristus, engkau juga adalah hamba. Jadi orang yang dipercayakan anak buah banyak, ingat engkau punya 2 tugas. Apa itu? Tugas sebagai hamba, tugas juga sebagai Tuhan. Hamba kepada siapa? Hamba Kristus. Tuhan siapa? Tuhan dari orang yang Tuhan percayakan kepada engkau. Makanya dengar baik. Menjadi atasan atau bos itu punya tugas. Yaitu apa? Taat dan tulus hati kepada Kristus yang ditunjukkan dengan cara adil dan memperlakukan layak setiap hamba pegawai orang yang Tuhan percayakan. Yang mengerti katakan amin. Itu tugas Anda. Jadi kalau kita, tugasnya berat loh. Harus tulus hati taat sama Tuhan, di saat yang bersamaan engkau harus adil dan memperlakukan orang lain dengan layak. Gitu. Jadi hamba Tuhan harus sama-sama mengerti hal ini. Ya. Karena itu tidak boleh memperlakukan hamba sesuka hati. Ingat, engkau akan dimintai pertanggungjawaban dengan ukuran yang sama. Nah ini paling penting buat kita semua. Ingat, bersikap adil dan layak atau jujur bukan balasan atas ketaatan hamba. Perlu diperhatikan. Kita tidak boleh sebagai bos, saya akan berlaku adil dan layak kepada kamu. Kalau kamu sikapnya taat dan jujur, sorry salah. Ya, ingat, hamba wajib bekerja dengan benar karena ia melayani Kristus. Ini gambarnya. Tuhan wajib berlaku dengan adil karena dia juga di bawah Kristus. Ingat, Tuhan tidak memandang orang. Makanya alasan hamba pegawai taat dengan tulus karena Kristus. Alasan juga bos atasan adil dan jujur karena Kristus. Tanggung jawab masing-masing tidak bergantung pada perilaku keduanya. Makanya saya percaya hamba yang memiliki tuan buruk tetap tidak dibenarkan berlaku curang. Dan tuan yang memiliki hamba yang buruk tidak dibenarkan menjadi kejam. Yang mengerti katakan amin. Semuanya terpisah, engkau harus melakukan bagianmu sendiri-sendiri. Ya, Pak, kalau bosku, majikanku tetap kejam bagaimana? Simpel, resign. Mengundurkan diri, enggak ada ikatan. Ya. Halo. Makanya kesalahan pihak lain tidak menghapus kewajiban kita. Yang mengerti katakan amin. Semua kita, baik kita sebagai hamba ataupun kita hamba dan atasan, kita lakukan tugas kita masing-masing. Inilah etos kerja dari kehidupan iman Kristen.
Ya, jadi kalau nanti kita bekerja, ingat, engkau yang baru masuk bekerja, pemain musik panggil maju ke depan. Engkau yang bekerja, yang baru masuk, yang baru interview, tunggu-tunggu pengumuman lolos, dak dikduk. Ya, dengar baik, saat engkau bekerja, bekerjalah apapun yang engkau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Ingat, saya tahu atasanmu mungkin jelek. Kamu di situ, ingat, engkau bekerja melayani Kristus. Ya, jadi jangan cuma sekedar, mengeluh terus, jangan. Engkau yang sebagai atasan, hamba, perlakukan anak buahmu, perlakukan orang yang Tuhan percayakan untuk mencari nafkah di perusahaanmu, di tempatmu. Perlakukan dengan adil dan jujur. Berikan kepada dia apa yang menjadi haknya. Supaya perusahaanmu juga diberkati. Ya. Jangan kalasi. Jangan suka kalasiin orang. Ini termasuk juga buat pekerja-pekerja non formal. Seperti apa? Seperti mohon maaf driver, ojol ya. Itu juga. Dulu kan awal-awal ojol muncul ada itu yang fake GPS ya. Pesanan tapi pakai fake GPS ternyata. Ini juga jangan. Dan puji Tuhannya katanya sekarang sudah tidak bisa diinstal lagi. Tapi itu bagus. Supaya orang bekerja. Kalau Pak, tapi kalau yang operator yang ini Pak, besar sekali potongannya, sudah jangan dipakai. Ya, pakai yang lain. Masih ada kok, operator banyak, operator untuk ojol. Pakai yang lain yang potongannya sedikit. Gunakan promo-promonya, iklan lagi. Gitu ya. Tapi tetap engkau harus taat dengan tulus hati dalam segala hal. Engkau juga sebagai Tuhan adil dan jujur. Mari tutup Alkitab kita. Bangkit berdiri. Nah, saya mau beritahu sambil kita bangkit berdiri. Setiap orang punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak lihat seberapa besar apa yang kamu lakukan atau seberapa besar tanggung jawabmu dan sebagainya. Yang Tuhan lihat dari kita adalah bagaimana hatimu waktu kamu mengerjakannya. Kalau hatimu tertuju kepada Tuhan, kalau hatimu lakukan dengan segenap hati, itu diperhitungkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati kita. Dia tidak lihat kok, karena gajimu besar, kamu lebih dari enggak. Dia tidak lihat itu. Dilihat bagaimana sikap hatimu saat mengerjakan. Kalau sikap hatimu taat dengan tulus hati, saya mau beritahu, tinggal tunggu promosi Tuhan datang. Dan dengar baik, kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang sanggup menurunkan. Mungkin pintumu tertutup di sana ya, dengar baik, kalau engkau bekerja dengan taat dan tulus hati, Tuhan akan berikan pintu-pintu yang lain. Biarin aja itu ketutup, Tuhan bukakan pintu yang lain yang lebih besar. Tapi mau gak sikap kita gak usah terpengaruh sama bos kita, gak usah terpengaruh sama bawahan kita. Tetap engkau yang sebagai hamba, berlaku taat dengan tulus hati dalam segala hal. Engkau yang adalah Tuhan, adil dan layak memperlakukan orang lain dengan baik. Maka saya mau beritahu, dimanapun kau berada, berkat Tuhan akan muncul. Berkat Tuhan akan mengalir. Makanya pertanyaannya begini, apakah engkau dalam bekerja, dalam melakukan segala sesuatu, mau berikan hatimu untuk Tuhan? Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Hari-hari ini saya tahu dunia pekerjaan sedang tidak baik-baik saja di sana. Tapi Tuhan utus kita di sana untuk menjadi garam dan terang. Enggak usah berpikir yang terlalu tinggi dulu. Lakukan saja pekerjaan apa yang ada di depanmu dengan tulus hati, dengan sikap yang taat.
Maka dengar baik, gak usah pikirkan jalannya terbuka bagaimana. Tuhan yang akan pikirkan itu. Tugas kita taat dengan tulus hati. Tugas kita adil dan layak dan jujur. Udah itu aja. Berikan hati kita sama Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama katakan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kepadamu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Mari kau angkat hatimu, angkat suaramu. Mari sama-sama katakan, ku berikan hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanku. Sore hari ini kita sudah menerima roti dan anggur pada saat kita masuk. Ingat, kita hidup di dalam penebusan Kristus. Makanya kita membahas tentang etos kerja Kristen. Nah, di tangan kita ada roti dan anggur. Tapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya rindu kita semua minta sama Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya rindu kita semua sore hari ini berdoa pribadi. Pribadi demi pribadi berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan kita. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sore hari ini minta ampun sama Tuhan. Mungkin kita bikin kesalahan sama orang tua kita, sama teman kita, saudara kita, sama bawahan kita atau atasan kita. Minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan melayakkan kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kau berdoa masing-masing kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang hadir sore hari ini. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan kau layakkan kami. Ampuni setiap salah dan pelanggaran kami, sehingga kami bisa menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kau angkat tinggi roti, lebih tinggi daripada kepalamu. Tanda engkau hormat akan pengorbanan Kristus. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang kita angkat tinggi ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan anggur, angkat lebih tinggi daripada kepalamu. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita yang kita angkat tinggi ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk menghapuskan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kau angkat suaramu. Berterima kasih kepada Tuhan. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sambil kau mengingat betapa pengorbanannya besar dalam kehidupan kita. Betapa anugerahnya berjalan di depan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat suaramu, sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin, 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 amin. Kami ucap syukur Tuhan yang pertama buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, di mana kami memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami yakin dengan persekutuan tubuh dan darah Kristus ini, kami mengingat kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami juga berterima kasih Bapa di sorga buat firman Tuhan yang sore hari ini disampaikan, menegur kami, mempersiapkan kami menjadi generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan terus belajar sehingga Engkau membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang taat dan tulus dalam segala hal. Menjadi pribadi yang adil dan jujur di dalam banyak hal Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja. Kami mau Tuhan keluar dari ruangan ini. Kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hari-harinya. Dan saya yakin kita dan percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia itu, amin. Amin. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Di hadapan Bapak Ibu Jemaat sekalian sudah ada 2 amplop. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk kas gereja. Mari sebelum kita memberikan korban syukur persembahan kita angkat kedua amplop persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur setiap hati kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan korban syukur persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Panjang dan lebarnya
untuk Tuhan kita, haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada tim multimedia yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang ulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Esra yang sudah menjadi preacher pada sore hari yang indah ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami. Kami percaya bahwa kehadiran Bapak Ibu merupakan sukacita bagi kami. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, yang sudah mengambil form selamat datang di bawah tadi, silakan untuk mengisi. Dan nanti setelah ibadah ini silakan Bapak Ibu mengembalikan form itu kepada para aser dan Bapak Ibu akan mendapatkan souvenir. Dan bagi Bapak Ibu juga yang sudah mengisi form pokok doa, yang rindu untuk didoakan dan punya pergumulan khusus, silakan nanti mengisi juga form pokok doa yang telah diambil di lantai dasar tadi sebelum masuk. Bapak Ibu isi dan nanti kami akan dukung dalam doa setiap hari Selasa dan hari Jumat di tempat ini dalam Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan Jumat jam 3 sore. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, tamborin dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu boleh scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu atau bisa menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Kami tidak mencari pelayan yang punya skill hebat, tapi kami mencari pelayan yang punya hati hamba. Dan kami juga mengundang bagi seluruh jemaat Tuhan untuk dapat hadir di ibadah mesbah keluarga pada hari Selasa tanggal 4 Agustus jam 7 malam di Pastori atau di tempat ini. Dan juga ada basar dari panitia Natal berupa es cincau dengan harga 15.000 dan kebab juga 15.000. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita mendukung pelayanan panitia Natal supaya bisa mencapai target. Haleluya. Dan bagi jemaat juga yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, dipersilakan untuk maju dan nanti Pastor Esra akan berdoa.
Baik, demikian pengumuman tambahan, Tuhan memberkati. Baik, yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus silakan maju ke depan, kita akan doakan dan akan mendapatkan souvenir dari gereja. Ada yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus? Mari jangan malu, baru yang pertama kali hadir maupun yang sudah hadir maupun simpatisan bertamu. Silakan maju, jangan malu-malu, souvenirnya sudah disiapkan oleh tim Azer. Ada yang sepanjang bulan Agustus berulang tahun? Ya, siapa lagi? Putri, siapa lagi? Silakan, ada lagi yang berulang tahun sepanjang bulan Agustus, kita akan doakan bersama-sama. Ayo, jangan malu-malu. Ada? Jangan ragu-ragu. Cuman satu. Yakin? Oh, dua. Oh, ini di PDD-nya juga ya. Gitu. Ada lagi? Yakin sudah nggak ada? Ayo jangan malu-malu. Kalau sudah ada nggak ada, mari kita angkat tangan kita arahkan ke teman kita yang berulang tahun. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat rekan kami, saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, di usia yang baru ini biar semakin karakter Kristus terpancar dari hidupnya. Apapun yang dia lakukan, Tuhan sertai. Apa yang dia lakukan dengan kedua tangannya, kemanapun kakinya melangkah, biar anugerah Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya dalam masa depannya, Tuhan berikan masa depan yang terbaik, rancangan yang terbaik, datangnya daripada Tuhan untuk kehidupanmu. Biarlah apa yang diinginkan oleh hati anak-anakmu ini, di usia yang baru ini, sesuai dengan kehendak Allah, semakin memancarkan karakter Kristus dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang Oke, baik. Nah, ini yang terakhir, saya lupa tadi saya sampaikan bahwa waktu Bapak Ibu sekalian naik ke atas, diberikan formulir janji iman. Sekali lagi, formulir janji iman ini Bapak Ibu nggak mau isi juga nggak apa-apa, tidak berdosa gitu ya, tidak juga kemudian ditagih. Kemudian Bapak Ibu yang terbeban saja untuk mengisi, membantu perayaan Natal, ibadah Natal kita nanti bulan 12 di Hotel Unhas, silakan nanti diisi gitu ya. Jadi teman-teman nanti akan kumpulkan janji iman. Sekali lagi, kita sudah belajar mengenai memberi, bahwa memberi berdasarkan apa yang ada. Dan kita memberi dengan sukacita dan sukarela. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang terbeban saja. Kalau tidak, sudah tinggalkan kosong saja. Tidak apa-apa, tidak usah dikembalikan, bawa pulang aja. Atau mungkin, Pak, saya ingin doakan dulu, saya ingin doa puasa dulu 3 hari 3 malam. Ya silakan, gitu ya. Tidak ada masalah. Pokoknya itu kami berikan supaya kami memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk ikut menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, sekali lagi nanti teman-teman untuk yang mengembalikan di lantai bawah, pada saat turun ke bawah ada teman-teman yang akan membawa kotaknya. Ada nanti tulisan janji iman, silakan dimasukkan ke dalam situ. Itu. Dan kalau nanti suatu saat Bapak Ibu ada yang tiba-tiba mengingatkan loh ya, bukan menagih. Ya, ini bukan debt collector. Gitu. Mengingatkan akan janji iman, namanya sudah berjanji harus ditepati. Ya. Nah itu nanti jangan dikira nanti debt collector ini dari mana nih? GBI Okumene sedang mengembangkan usaha debt collector kah? Dan gitu, bukan ya. Jadi itu karena datanya sudah masuk. Kalau misalkan memang kemudian mohon maaf saya belum bisa memberikan, gak apa-apa, disampaikan saja, tidak akan ditagih gitu ya. Tidak akan ditagih dan tidak akan berbunga gitu ya, dan tidak juga berdosa. Ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan janji iman yang diberikan bahwa tidak paksaan tetapi bagi yang terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu sekian pengumuman dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab Dia yang membuat terjadi nyata, kemenangan sudah ada di tangan. Sebab Dia yang membuat terjadi nyata,
kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat sore hari yang indah ini. Kami dilawat, kami diberi sukacita, semua karena Roh Kudus yang selalu hadir menyertai hidup kami ya Bapa. Terima kasih buat ibadah yang telah berlangsung pada sore hari yang indah ini. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, ungkapan syukur kami di hadapan-Mu, biarlah semua menjadi sukacita bagimu ya Bapa, sehingga Engkau yang dimuliakan dalam setiap ibadah kami. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini menjadi rema bagi kami, sehingga iman kami semakin dikuatkan dalam pengharapan di dalam Yesus. Dan kami juga sudah memberikan korban persembahan kami yang terbaik. Kiranya apa yang kami berikan dapat Tuhan pakai, dapat kami pakai dalam setiap pelebaran kerajaan-Mu khususnya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati tangan-tangan yang sudah memberikan. Kami percaya jari lelah kami Tuhan akan setiap perhitungkan dalam setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan firman-Mu yang telah ada, yang kami dapatkan pada sore hari yang indah ini ya Bapa, di mana kami belajar tentang etos kerja Kristen yang dimana bukan hanya berbicara tentang menyelesaikan pekerjaan, tapi bagaimana dalam pekerjaan kami dapat menghadirkan Kristus dalam setiap pribadi kami ya Bapa, dalam pekerjaan kami. Walaupun dalam tantangan masalah yang silih berganti boleh menerpa hidup kami dalam pekerjaan, kami tidak akan goyah karena Tuhan selalu membimbing kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu yang sudah melayani pada sore hari yang indah ini ya Bapa. Baik itu pemain musik, WL, singers, tamborin, multimedia, soundman, semua kami yang mengambil bagian. Kami percaya jeri lelah kami tidak akan pernah sia-sia, sebab kami melayani Raja di atas segala raja di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu ya Bapa yang hadir pada sore hari yang indah ini. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan permasalahan, tapi satu jawaban yang kami miliki bahwa Yesus tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan kami percaya akan kuasa-Mu, lawatan-Mu, hadirat-Mu yang akan selalu menguatkan kami dan membimbing kami ke padang rumput yang hijau. Walaupun dalam terpaan masalah yang besar, tangan-Mu selalu menggendong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya akan hadirat-Mu yang begitu besar menguasai hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin yang mengikuti dalam online-nya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini, biarlah kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi jemaat-Mu. Kami tidak tahu apa yang menjadi alasannya Bapa. Jikalau mereka mengalami sakit penyakit, Tuhan tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau mereka berbeban berat, Tuhan nyatakan jalan keluar bagi hidup mereka Bapa, sehingga mendapatkan jalan keluar yang luar biasa daripada-Mu, sehingga hidup mereka diubahkan, ada transformasi hidup dalam setiap hidup jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh bersama-sama di tempat ini menaikkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu, karena Tuhan yang selalu ada menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu mungkin yang lalai. Kami berdoa ya Bapa, Tuhan tolong ketuk pintu hati mereka ya Bapa, biarlah mereka juga dapat dilawat, mereka juga dapat dibimbing, dan mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup mereka, karena salib itu selalu membawa dalam kemenangan demi kemenangan, dari kemuliaan demi kemuliaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, wadah kami, GBI Oikumene BTP, biarlah terus menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang ada, dan melalui gereja ini kami dapat bertumbuh ke arah Kristus. Karena itu ya Bapa, apapun juga menjadi pergumulan dari gereja ini, khususnya di mana kami membutuhkan tempat yang lebih besar lagi, karena Engkau melihat ya Bapa, di samping kiri kanan sudah tidak muat lagi akan jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, kami butuh tempat yang besar. Karena itu ya Bapa, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan berkat-Mu, tingkap-tingkap langit-Mu terbuka untuk gereja ini, sehingga dapat menyediakan tempat yang lebih luas lagi, agar kami dapat menaikkan pujian penyembahan kami, agar kami sama-sama dibina dalam tempat ini, sehingga kuasa Tuhan menjadikan kami murid yang militan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai semua hamba-hamba-Mu yang ada tempat ini ya Bapa, biarlah Tuhan memakai semua kami, baik dari gembala, wakil gembala, semua koordinator dalam tempat ini ya Bapa, biarlah menjadi media untuk membangun iman kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan selalu ada melawat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di sekitar kami ya Bapa, baik itu GPDI, GMS, Gereja Toraja, Balataman, Tamalan Rea, Satria Kasih, Gepil dan sebagainya Bapa, agar kami sama-sama bertumbuh ke arah Kristus. Kami percaya Yesuslah sebagai gereja kami, dan kami gereja sebagai tubuh Kristus. Kami tahu ya Bapa,
kami semua berfungsi dan kami percaya tidak ada yang saling bergontok-gontokan karena kami tahu bahwa setiap kami semua gereja adalah sama di mata Engkau dan kami berdoa biarlah kami menjunjung tinggi apa yang menjadi nilai kasih Tuhan dalam setiap gereja kami ya Bapa. Untuk itu Tuhan mampukan kami biarlah kami memelihara tali persaudaraan antar gereja ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami, Ibu Gembala, Ibu Margareta Sian ya Bapak, dalam masa tuanya Tuhan terus membimbing hamba-Mu ini ya Bapak dalam setiap pergumulan yang ia alami khususnya dalam sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan datang melawat menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyembuhan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan nyata bagi Ibu Gembala, Ibu Margareta ya Bapak. Apapun yang dikonsumsi baik melalui makanan, minuman, makanannya Bapak, biarlah itu menjadi media untuk menyembuhkan Ibu Gembala kami sehingga satu waktu nanti kami akan melihat Ibu Gembala dapat berdiri tempat ini untuk memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua anak, cucu dan menantu dimanapun mereka berada ya Bapa. Kasih Tuhan selalu nyata. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Estra keluarga, Tuhan memberkati dalam setiap ladang pelayanan, pekerjaan, dan dimanapun ia berada ya Bapa, Tuhan jadikan berkat. Dan kami bersyukur akan kasih-Mu yang selalu nyata, karena itu Tuhan, biarlah Pastor Estra selalu diberkati, dan dimanapun ia berada Tuhan, Tuhan kuasai, Tuhan bimbing, dan hindarkan dari segala kecelakaan, maut, mara bahaya. Kami tolak patahkan kuasanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, otoritas daripada Roh Kudus selalu membimbing hamba-Mu ini ya Bapa. Khususnya juga untuk Ibu Debbie, Tuhan selalu memelihara, biarlah hikmat marifat juga nyata baginya Bapa. Berkat senantiasa hadir untuk Ibu Debbie ya Bapa. Apapun juga menjadi kerinduannya, pergumulannya, Tuhan yang menjadi jalan keluar bagi hidup Ibu Debbie ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau Tuhan juga sudah menambahkan umurnya setahun lagi, kami berdoa biarlah umur panjang di tangan kanan dan di tangan kiri satu kekayaan dan kehormatan menjadi bagian dari Ibu Debbie ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak Dev ya Bapa, dalam tumbuh kembangnya biarlah ada percepatan kesembuhan nyata bagi anak Dev ya Bapa. Setiap sel yang terganggu di bagian otaknya Bapa, kami berdoa kuasa Tuhan melawat, tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembalikan seperti sedia kala lagi, normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui obat yang ia minum, makanan yang ia makan, minuman yang masuk, kami berdoa biar itu menjadi media untuk menyembuhkan anak Dev ya Bapa. Sehingga satu waktu nanti anak Dev boleh menjadi kesaksian yang besar bagi gereja ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor Peter keluarga ya Bapa. Tuhan memberkati Ibu Glory juga, anak Agatha dan Aaron ya Bapa. Tuhan memberkati keluarga ini, biarlah keluarga ini selalu diberkati Tuhan dalam pelayanan, pekerjaan, usaha, bisnis. Kami berdoa kuasa penyertaan Tuhan hadir dalam keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih bagi keluarga kami juga yang ada di kampung, baik juga yang ada di Makassar. Kami berdoa penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun dikerjakan oleh tangan orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Bapa, Tuhan jadikan berkat ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan yang penuh harapan nyata bagi keluarga kami ya Bapa. Dan sebentar setelah ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu seperti tiang awan dan tiang api menyertai kami sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun ya Bapa. Dan tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati dari presiden, wakil presiden sampai semua jajarannya sampai ke pelosok desa ya Bapa. Biar Tuhan pakai mereka semua menjadi media untuk memberkati bangsa kami Indonesia ini ya Bapa, supaya dibawa dalam satu sukacita yang besar untuk negara kami, bangsa kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang menjadi doa kami, syukur kami, syafaat kami, kerinduan kami ya Bapak, yang kami alaskan di dalam satu nama yang kudus, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu dan hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu malam hari ini, pulanglah,
Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.